Halo anak-anak, hari ini kita belajar tentang puisi. Sebelumnya, pernahkah kalian suka menulis dan tertarik dengan dunia sastra? Nah, jika kalian ingin menggeluti dunia sastra, kalian harus mengetahui karakter dan contoh-contoh tulisannya. Pada pelajaran hari ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis puisi lama dan contohnya. Dalam puisi rakyat, atau disebut dengan puisi lama, ada beberapa jenis yang bisa kalian pelajari dari pelajaran ini. Mulai dari pantun, mantra, karmina, syair, gurindam, seloka, dan talibun. Kalian pernah tahu nggak sih puisi lama itu ataupun puisi rakyat itu apa? Jadi, puisi lama itu merupakan puisi yang terikat dengan aturan-aturan tertentu seperti rima, jumlah baris, dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Puisi lama memiliki beberapa jenis dan ciri-ciri masing-masing. Oke, di sini saya akan membahas 3 contoh puisi rakyat aja. Yang pertama ada pantun. Pantun merupakan jenis sastra yang hingga kini masih tetap populer di masyarakat sekarang. Pantun banyak digunakan dalam berbagai pidato, mulai dari masyarakat biasa hingga tokoh masyarakat. Bahkan sekarang ini sering kita jumpai dalam komedian banyak memakai jenis daripada pantun saat ingin memuji seseorang ataupun menyindir seseorang. Oke, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari pantun. Ciri-cirinya ada 6. Yang pertama, bersajak ABAB ataupun rima ABAB. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 4 baris. Terus yang ketiga, setiap satu baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Terus yang keempat, baris pertama dan kedua berisi sampiran, yaitu kata-kata yang pembuka yang berisi ataupun yang tidak berkaitan dengan isi pantun tersebut. Oke, ciri yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi daripada pantun tersebut. Yang keenam, berdasarkan isinya, pantun terdiri dari pantun anak, pantun teka-teki, pantun muda, dan pantun orang tua ataupun pantun nasihat. Oke, biar kamu lebih mengerti apa itu contoh daripada pantun, mari kita perhatikan contohnya. Ada keledai di pinggir rawa, lalu tercebur karena dugu. Berbaik hatilah pada orang tua agar kau disayang Tuhan. Nah, dari contoh ini dapat kita ketahui bahwa sajaknya tadi belakangnya adalah rawa, berarti A, dugu, A, U, tua, A, dan yang terakhir tadi Tuhan itu N, berarti sajaknya ABAB, berarti AU itu adalah sajaknya. Terus cirinya yang kedua merupakan terdiri dari 4 baris, hanya 4 baris, lebih dari 4 baris tidak diperbolehkan. Nah, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi kita harus hitung, ada keledai di pinggir rawa, berarti ada 10 suku kata yang harus kamu penuhi di situ. Nah, itu berarti masuk kategori. Oke, terus berikutnya baris ke-1 dan ke-2 itu merupakan sampiran, berarti tidak berkaitan dengan isi. Ya, terus isinya baris ke-3 dan 4, berarti isinya tadi, berbaik hatilah pada orang tua agar kau disayang Tuhan, itu adalah isi dari pantun tersebut. Nah, terus cirinya itu nomor 6, tadi merupakan jenisnya, berarti ini adalah pantun nasihat, berarti diberikan nasihat kepada orang lain. Dijelaskan tadi, baik-baik hatilah pada orang tua agar kau disayang Tuhan. Itu adalah isi dari pantun tersebut. Nah, contoh yang kedua ada namanya gurindam. Gurindam adalah karya sastra lama yang berbentuk puisi lama yang terdiri dari 2 baris. Nah, biar lebih mengerti, mari kita pahami ciri-ciri daripada gurindam tersebut. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 2 baris, jadi hanya boleh 2 baris. Terus ciri yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi hanya boleh 8 sampai 12 suku kata di dalam sebuah gurindam. Terus ciri yang ketiga mempunyai rima AAA. Jadi hanya boleh disisipkan AAA. Maksudnya AAA, jadi ketika kamu bikin suatu gurindam terdiri dari 2 baris, jadi ketika akhirannya N, otomatis yang kedua harus N. Nah, contohnya lagi misalnya ketika baris pertama U, otomatis baris yang kedua harus U. Itu adalah contohnya. Oke, bisa dimengerti? Nah,
Yang terakhir katanya berisi nasihat, berarti ada nasihat yang disampaikan dalam suatu gurindam itu, ya. Oke, bisa dimengerti. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga, syair. Apa itu syair? Nah, syair adalah jenis puisi lama yang harus berirama satu dengan yang lain yang berasal dari Arab. Nah, ini diadopsi dari Arab. Nah, untuk lebih mengerti, mari kita pahami daripada ciri-ciri daripada syair tersebut. Yang pertama, itu terdiri dari 4 baris, jadi hanya boleh 4 baris. Nah, ciri yang kedua, tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Terus yang ketiga, setiap baris berisi isi dan saling berkaitan, jadi nggak ada sampiran, hanya semuanya isi. Terus yang terakhir adalah bersajak a, jadi semuanya harus a. Contohnya, biar kamu lebih mengerti, dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa, ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Nah, ini bisa dijelaskan tadi, bersajak AA berarti muda, Ananda, dieja, dan usia berarti A semuanya. Terus hanya 8-12 suku kata, berarti tadi dengarlah wahai Ananda berarti 8, berarti masih kategori daripada syair. Nah, katanya harus berkaitan, jadi nggak ada sampiran, harus berkaitan kalimat 1-4. Itu dimaksud dengan syair. Nah, oke, semuanya sudah dapat dipahami untuk hari ini. Oke, sekian dulu pembelajaran kita tentang cerita rakyat. Mari kita ketemu di lain waktu. Bye!